Kami sahabatmu. Saat kamu merasa sepi, kami sahabatmu selalu ada di sini. Tiga. Tiga. Hai Kasa. Selamat datang di cafe Coffee, s'mores, and you. Oke, hai Kasa, kembali lagi bersama kita. Hari ini kita mau ngapain nih? Apa hayo? Bentar. Kayaknya kita kekurangan satu orang nih. Fer, Iya, ini mana ya? Fer? Halo? Nggak jawab, guys. Sorry. Oh my god, tadi gue dipanggil mak gue disuruh cuci piring. Maaf. Pasti resiko anak tunggal tuh. Ya, gimana ya? Yang bisa disuruh cuma satu soalnya. Tunggu. Pas banget nih. Hari ini kan kita mau ngomongin beberapa assumption sama stereotype tentang anak sulung versus anak tunggal dan versus anak bungsu. Wih, pas banget ya. Jodoh kali ya, jodoh. Bisa jadi ya, Fer. By the way, kalian anak apa ini? Kalau gue sih anak ayam. Bukan itu maksudnya. Oke, ampun. Ya udah bentar. Jadinya lu ke anak berapa, Fer? Kalau gue sih anak tunggal ya. Soalnya kan ya cuma sendiri tadi kan ya. Makanya yang disuruh cuci piring cuma satu. Nggak bisa yang lain. Widih. Kerjaannya banyak. Aduh, asik anak tunggal. Si anak kalau gue sih si anak bawang atau anak bungsu, guys. Tunggu. Yang nanya pertama itu anak keberapa tuh? Oh iya, Raki anak berapa Raki? Aku anak pertama sih, guys. Terus ya, berarti aku anak sulung. Yes. Oke. Kan aku kan anak tunggal ya. Terus kalian kan punya saudara kandung nih kan. Yang satu anak bungsu, yang satu anak sulung. Coba dong kalian ceritain dikit tentang kayak saudara kandung kalian. Kayak punya berapa sama mereka tuh kayak gimana sih gitu. Nah, jadi aku punya 2 adik cowok. Nah, terus tuh bedanya umurnya tuh kayak, aku nih kelas 12 sekarang. Mereka tuh ada yang kelas 9 sama ada yang kelas 8. Jadi ya beda kira-kira 3 tahun deh. Ya gitu. Kalau Keisha gimana? Kalau gue sih punya kakak gue cowok dan beda tuh tahun sama gue. Terus kayak dia tuh kayak seumuran sama gue gitu, gak bisa diajak serius mulu. Apa-apa bercanda, bercanda. Jadi ya seru-seru aja sih. Oke. Berarti sekarang kita mulai dari yang paling tua dulu kali ya. Kita nanya-nanya tentang anak sulung nih. Berarti kita nanya-nanya ke Raki. Siap. Paling mandiri nih sih. Aduh. Iya, paling mandiri ya. Oke. Stereotip pertama tuh berarti anak sulung paling mandiri, stereotip pertama, dan dikonfirm sama Raki. Oke. Berarti lanjut kali ya. Iya, kita lanjut ke pertanyaannya buat Raki atau anak sulung. Oke, pertanyaan pertama buat anak sulung atau anak pertama atau Raki. Aku punya pertanyaan nih. Benar gak sih kalau kata orang-orang itu anak sulung itu paling sering irinya gitu, kayak ngerasa iri. Mungkin kayak ngerasa cemburu gitu di tahun-tahun pertama gitu. Iya. Nggak tahu sih ya, kalau misalkan aku kan bedanya 3 tahun nih, berarti masih kecil kan ya, jadi kita belum ingat gitu, kayak pertama kali ketemu adiknya tuh kayak gimana perasaannya, pasti belum ingat, aku juga nggak ingat soalnya, kalau baru 3 tahun bedanya, ya gitu. Jadi rasanya jadi mungkin kayak ada kali ya, tumbuh cuman bareng-bareng aja gitu kali ya. Iya, jadinya kayak udah ada aja gitu adik, tapi kan kayak
kita tuh nggak tahu nih kalau misalkan kita tuh irinya tuh iri apa enggak gitu. Cuman ya nggak tahu deh. Setiap orang beda soalnya. Oke, ini pertanyaan kedua ya. Biasanya sih ini dilontarkan pertanyaannya ke yang adiknya atau kakaknya tuh sama jenis. Tapi pengen tahu aja nih, ini bener kayak hal ini ke-apply juga nggak sih sama yang beda jenis kelamin? Maaf, bukan jenis ya. Nah, bener nggak sih kalau misalnya kayak kalian tuh harus ngumpetin setiap barang yang kalian punya gitu? Kayak takut diambil lah, takut dipinjem tanpa kayak ditanya gitu. Bener nggak sih? Kadang-kadang masih, padahal ya beda ya kan, pakainya bukan kayak pakai baju yang sama gitu, tapi lebih kayak elektronik gitu, kayak charger lah atau kayak laptop lah, something like that. Agak hilang-hilangan ya kan. Iya, iya. Suka kesel Remote gitu, rebutan nggak? aduh. Remote Oh rebutan iya, nggak remote juga, remote TV tuh. Gitu sih, gitu sih. Oke. Udah pasti. Oke, lanjut. Lanjut nih, ya lanjut pertanyaan yang ketiga untuk Kaki. Bener gak sih kalau kata orang-orang, kalau anak pertama itu sering diikutin, jadi kayak gayanya kayak apapun itu, terus walaupun itu hal biasa, tapi kayak you ngerasa enggak deh, kenapa sih harus ngikutin gitu? Oh, kayaknya sih aku belum pernah ngerasa gitu ya. Karena adik aku cowok mau ngikutin gaya juga beda gayanya. Jadi enggak. Kayaknya aku nggak Iya. pernah. Tapi aku belum pernah ngerasa Tapi gitu. mungkin kalau segi hobi gitu-gitu pernah nggak sih diikutin? Kayak you kan basket, adik you juga basket. Itu kayak gimana? Oh, kalau masalah basket itu tuh kayak gimana ya? Tadinya mereka main futsal gitu kan, kayak sepak bola gitu, something like that. Nah, terus karena aku basket ya, karena kita sering main bareng, terus saudaraku juga banyak yang suka basket. Jadinya emang mereka yang suka basket. Cuman ya tadinya nggak ikut ekskul, cuman gara-gara aku bilang seru kalau ekskul basket, jadi ya mereka juga ikut. Terus aku nggak ngerasa annoying sih kalau itu. Aku malah seneng. Ya, oke. Ada temennya. Soalnya kan beda tim juga ya, beda tim. Iya, beda tim. Oke. Next ya. Nih, kalau kan sering diikutin, bener gak sih kalau misalnya mereka adik-adiknya nih punya masalah sama orang tua gitu, mereka jadinya larinya ke you gitu? Kayaknya enggak deh. Kalau misalkan kayak dimarahin gitu sama orang tua, because mungkin ada yang salah gitu kan, aku malah lari gitu kayak sendiri. Daripada kayak aku tuh kayak ngomong sama mereka, aku takut aku dimarahin juga. Kayak nular gitu kan dimarahin Nah, biasanya. takut kena om ya. Iya, iya, mending gak usah iya, gitu. Benar. Jadi enggak. Betul. Melarikan Jadi diri enggak. dari Sangat masalah. agree. Oke. Menjauhkan diri dari masalah ya. Oke, siap. Next. Kisha, silahkan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, benar nggak sih kalau anak pertama itu sering dipanggil atau kayak bosi gitu? Bosi. Kayaknya iya. Bosi. Aku ngerasa aku juga bosi. Tapi Gimana saya tuh? sering Gimana tuh? nyuruh. Saya sering nyuruh adik apa nih? Sering nyuruh adik apa? Iya, apa ya? Ambilin air. Kayak simple gitu sebenarnya. Cuman kayak ya jadi udah kayak gitu. suka nyuruh-nyuruh ya? Iya. Ngambilin air, Lumayan lah, tapi matiin nggak lampu, terlalu matiin sesering itu lampu. juga sih. Kayak mereka juga nggak mungkin mau kalau Matiin misalkan lampu. sering-sering. Ya, itu kayaknya enggak. Paling Oke. sering ambilin air ya biasanya ya, ambilin Iya. air. Atau ambilin charger gitu-gitu kali ya. Iya, yang- pernah itu charger. Tapi itu Ya, kalau oke. emergency sih biasanya. Kayak emang nggak bisa. Misalkan lagi di Kalau Zoom nih, lagi sebaliknya belajar. gitu gimana? Kalau sebaliknya adik nyuruh kakak pernah nggak? Adek nyuruh kakak. Ya, pernah berapa kali. Tapi Ada lebih juga sering sih ya siapa? kayak ya nggak tahu sih kalau seringnya nggak dihitungin Fer. Oke, lanjut. Ini juga sering suruh-suruh. Menurut you seru nggak sih? Kayak kan misalnya nih kita kalau punya adik gitu kan kita sering bohongin adik kita gitu kan. Pernah nggak sih you ngebohongin adik terus kayak lu ngerasa ini enjoyable gitu? Ngebohongin adik tuh kadang-kadang enjoyable gitu. Atau kayak nakut-nakutin gitu mungkin. Apa ya? Kayaknya aku nggak inget aku pernah ngelakuin itu. Cuma mungkin pernah kali ya.
Cuman nggak inget, mungkin karena kayak sering ngeprank gitu, mungkin aku nggak inget. Cuman iya seru dong. Oke. Kan bercanda gitu doang. Oh, Next. ya. Tuh. Untuk selanjutnya, jadi kalau misalkan anak pertama itu orang tua Kak Raki kayak lebih strict gitu dibanding sama adik-adiknya, benar gak itu? Kayaknya kalau menurut Jadi aku kayak ya lebih orang tua galak. aku sama-sama aja sih. Oh sama. Kalau di aku, kalau ya nggak tahu sih keluarga orang lain. Cuman maksudnya kalau dari orang tua aku sih sama-samain aja gitu. Adil ya berarti. Kece sih. Iya, iya. Kalau satu gak boleh, yang lain juga Kece. gak boleh gitu. Tapi pernah nggak sih kayak kan biasanya kalau misalnya yang paling tua itu harus take the blame gitu. Pernah nggak sih kayak ngerasa kayaknya Ayah lebih sering disalahin gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Enggak. Jadi Kayaknya enggak semuanya sih. fair ya berarti. Iya. Kalau kita buat salah, kita yang salah gitu. Biasanya gitu. Oke, Semuanya enak salah. ya. Enak ya. Oke. Next. Oke, lanjut ke pertanyaan lainnya. Kalau anak sulung itu pasti selalu dianggapnya yang sering bertanggung jawab gitu. Pasti yang sering bertanggung jawab buat adik-adiknya, buat keluarganya gitu. Benar gak? Aku nggak pernah ngerasa gitu sih, nggak pernah ngerasa di-expect untuk bertanggung jawab gitu. Cuman ya, semua orang harus bertanggung jawab nggak sih? Kayak sendiri-sendiri Iya, gitu. benar-benar. Iya. Ayah Kebanyakan pernah nggak sih gitu. ngerasa kayak orang tua tuh lebih naruh ekspektasi lebih ke diri lo daripada ke adik-adiknya gitu. Kayak Ya mungkin kayaknya ya, nih mungkin ya Raki kayak paling tua gitu. mungkin kali. Cuman ya aku nggak pernah nanya secara langsung, jadi nggak tahu. Tapi kalau ngerasain Mungkin pernah? iya kali. Mungkin. I don't know. It's like maybe. Masih kayak 50-50 gitu ya. Ada keras Iya. aja, ada juga kayak biasa aja gitu. Oke. Terus bener gak sih kayak kan biasanya paling tua berarti yang paling dewasa gitu kan. Jadi kalau misalnya orang tua ada masalah apa atau ada problem apa terus kayak maybe ngerasa anxious, you ngerasain hal yang sama gitu. Oh kayaknya ngerasa kayak harus bantuin orang tua gitu jadinya. Karena kan kayak paling tua gitu. Mungkin iya kali. Mungkin. Ya probably sometimes. Lebih merasa gitu kali ya. Kadang-kadang ya gitu. That's it. Udah sih. Udah ada kali ya kayak ya? gitu. Aku sih udah cukup. Aku juga udah deh. Kalau gitu kita supaya kita bisa cepet juga nih ya lanjutnya. Berarti Q&A kali ini bersama anak sulung udah selesai nih ya. Yeay. Mungkin dia seneng banget. Iya, kayaknya Raki juga pertanyaan. Karena kayaknya Raki juga udah gak sabar nih pengen nanya-nanya ya nggak sih? Ya nggak? Iya boleh. Penasaran sama Keisha. Iya, oke. Karena penasarannya sama Keisha, berarti kita ke yang anak bungsu nih. Biasanya anak bungsu paling playful. Bener gak tuh, Kay? Bener sih, bener. Menurut gue sih bener. Karena gue sebagai anak terakhir tuh gak bisa diem banget atau bisa dibilang pecicilan. Jadi yang mana ya? Yuk. Bener tuh, Kay. Sebagai kakak kelasnya yang biasa menemani Keisha, nah bisa dikonfirm, gak bisa diem sama sekali. Yang nggak Rak? Yes, bener. Ya, maafkan ya. Oke, pertanyaan pertama, Raki. Iya, pertanyaan pertama itu kayak pernah denger gak sih kayak orang ngomong, enak loh anak paling terakhir pasti dimanjain kayak gitu. Kayak sering dibilang manjain gitu. Oh, kalau kayak pandang orang lain, iya semua bilang, ih lu enak banget sih dimanjain sama ortu begini. Iya, kayak gitu. Tapi menurut gue sih enggak beneran enggak. Kayak gue sama kakak gue sama ratain aja gitu. Adil ya berarti. Iya, jadi sama sekali dimanjain. Enggak. Oke, lanjut Ferlin. Biasanya ini banyak banget, biasanya ini banyak banget nih orang yang ngomong kayak, ih enak banget punya kakak cowok gitu. Kan kayak orang-orang punya stereotypes tuh kayak punya abang tuh enak gitu. Bener nggak sih punya kakak cowok tuh enak gitu? Bener banget. Jadi aku dari SMP kelas 7 itu sering kayak, ih enak banget sih lu punya kakak cowok, bisa diajak bercanda, bisa diajak jalan-jalan entar terus gitu ya. Tapi emang beneran seru guys punya kakak cowok itu. Jadi ngerasa di protek aja gitu. Iri. Aduh, iri.
Aduh, iri. Aduh, gimana ya? Aduh. Nggak, Lanjut. anak tunggal, Terus anak kalau tunggal. kayak gitu suka dibanding-bandingin nggak? Oh, dibanding-bandingin sama Iya, ortu. kayak Oh, dibanding-bandingin enggak. sama saudaranya gitu, kakaknya. Oh, enggak pernah. Enak banget ya. Enggak pernah denger kayak Anak iya. tunggal Jadi sering kayak- dibandingin sama anak tetangga. Enggak, bukan tetangga sih. Oke. Nggak apa. Oke. Oke. Oke, Yes, selanjutnya. masih ada kok. Biasanya tuh yang paling kecil tuh suka banget kayak dibayiin gitu, ngerti gak sih? Kayak orang tua tuh selalu nganggap yang paling kecil tuh kayak, ih anakku masih kecil gitu. Padahal walaupun udah kayak SMA, tapi ngerasain tuh kayak masih bayi gitu. Gimana tuh rasanya? Pernah gak sih? Betul banget. Apalagi sama my dad ya. Dan itu tuh ngerasa ya. kayak dia percaya kalau gue udah adult gitu. Terus dia tuh masih nganggap gue, ih masih kecil. Jadi gue boleh gini. Gitu. Udah lah ya. Keluar ya Gimana, kata-kata yang Bapak? kayak, aduh, Iya. kamu Kamu tuh tuh cepet masih ya kecil. gedenya gitu. Iya, kamu tuh masih kecil gitu. gedenya. Jangan Papa gini-gini. masih inget loh kamu pas masih kecil keluar ya kata-kata kayak gitu. Sering banget guys. Sering Merasakan banget, juga guys. soalnya. Nah, Oke, next Raki. betul. Terus pertanyaan yang selanjutnya. Pernah nggak sih kayak orang-orang tuh bilang kalau misalkan anak bungsu tuh kayak egois gitu? Egois. Jadi kayak sering dibilang, ih jangan egois gitu-gitu ya. Kali Iya, ya. kayak gitu. Kayak suka dibilang, Oh, jangan egois gitu. sering. Karena gue juga egois. Oh. Kayak Egois apa dalam semua hal Kirain ini. mau bilang, gue gak Karena- egois gitu. karena mau ini mau itu jadi gue sering Iya. palakin kakak sendiri. Ini kakak ya, bukan orang tua. Kakak. Oke. Jadi Boleh, langsung boleh. dimarahin, Ekstrim. jangan egois gitu. Iya, siap. Nih, mumpung lagi dalam konteks ini ya. Biasanya anak bungsu tuh jail, bener gak sih? Soalnya kan misalnya kakak-kakak tuh selalu ngerasa kayak, ih adek gue nyebelin banget gitu. Jail gak sih anak bungsu tuh? Aku sangat jahil guys. Jadi kalau misalkan duduk di sebelah, Jadi kakaknya masuk guys. Kakaknya ternyata masuk. Kakaknya masuk, teman-teman. Dia kaget. Ini karena Oke, diomongin kita kali cut ya. dulu. Iya, mungkin karena diomongin. Yaudah, kita cut dulu. Ya udah guys, kita lanjut Oke. ke pertanyaan selanjutnya nih. Lanjut. Tadi kakaknya langsung diomongin kayaknya tuh sampai masuk. ya Kan? kayak- jadi tuh yang jahil itu kan ya. Oke, Iya. sering. Aduh. Ya udah, terus pertanyaan selanjutnya itu kayak orang-orang tuh suka ngomong kalau misalkan anak paling kecil tuh dia juga jarang diomelin gitu sama orang tua. Menurut kamu bener gak? Sangat bohong besar. Bisa Oh, kirain sangat parah. benar. Kirain sangat benar, terus sangat kebohongan besar. Oke. Wah, Gimana tuh? no. Jadi ya gue tetap sering kena omel-omel juga. Jadi jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Ya, emang anaknya nggak bisa diem, jadi sering kena omelan gitu. Oke. Kalau misalnya nih ya, ada masalah gitu. Misalnya Kakak Yu jatuhin apa gitu, terus dia dimarahin. Tapi kalau misalnya dia jatuhin sesuatu, itu kayak kadang-kadang lain kali lebih hati-hati ya, kayak digituin. Pernah gak sih kayak you get away with something lebih banyak gitu? Gimana tuh? Enggak sih. Beneran enggak. Aku nggak pernah ngerasain kayak begitu. Jadi kayak kalau salah ya udah salahin aja gitu ya. Salah, tetap salah. Nggak pernah dibenerin guys, beneran. Jadi buat Oke. deh. Oke, next. Aduh. Pertanyaan selanjutnya itu Next. kayak pernah gak sih kalau misalkan katanya orang nih, anak paling kecil tuh suka kayak salah sesuatu tapi dia salahin orang lain gitu. Kayak taruh persalahannya itu di kayak saudaranya gitu, kayak kakaknya gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Pernah gak sih ngelakuin itu? Oh, pernah. Sangat sering. Ceritain Juga. dong. Aku sendiri. Kayak misalkan aku lagi mau beli minuman ya kan. Terus pakai uang aku. Nah, terus habis itu pas dia minta traktirin pakai uang gue tuh kayak langsung, apaan sih? Jangan dong, kayak ini kan uang aku, bukan uang kamu. Masa aku harus traktirin, kamu juga punya uang. Nah, terus habis itu kan jadinya debat ya kan, debat.
debatnya kenapa kayak gini panjang banget sampai kayak aku harus lapor ke mama. Kayak ngadu tuh, Oh iya, jadi kalau ngadu. ngadu terus dibenerin gitu ya. Iya, ngadu ya kan. Oke. Ngadu ke mobil, masuk mobil. Wah, kakak punya uang lebih banyak daripada aku. Kenapa dia bisa takdirin aku sih? Itu pas kelas 7 SMP gitu. Oke. Terus habis itu, ya harusnya yang ditakdirin adanya dong kayak gitu kata Wah, mama. Wah, enak ya kayak itu sangat gitu tenang guys. ya. Itu sangat tenang guys. Lumayan kayak apa ya? Dapat Itu takdiran. jadinya bisa nabung gitu kan ya. Uang Iya, jajannya bener tidak banget. terkuras dengan cepat. Betul. Oke. Nah, Dapat takdiran pertanyaan guys. terakhir nih. Mm-mm. Karena kan misalnya kalau punya adik itu misalnya buku pelajaran gitu. Kan buku pelajaran punya kakak ada, ya udah berarti buku pelajaran itu dikasih ke adiknya gitu, turunan. Bener gak sih? Barang-barang you itu banyakan turunan dari kakak. Bener Enggak, karena dia cowok, jadi barangnya beneran beda jauh sama taste gue. Ya, jadi tidak. Sangat kalau tidak. buku Bisa pelajaran sih, gitu gitu. juga Enggak. Beda. Hmm, Beda juga soal. beda juga ya. Mm-mm. Oke. Gitu aja kali ya, Rak. Ada yang mau ditambahin nggak, Rak? Kayaknya sih enggak deh, itu aja. Oke. Oke, sekarang kita skip ke bagian anak tunggal. By the way, kenapa sih lu anak tunggal, Fer? Oke, ini pertanyaan yang sering banget saya dapetin. Kayak, tapi saya juga nggak tahu kenapa enak tunggal. Mungkin karena my mom memilih untuk cuma punya satu anak, maybe I think that's it. Iya sih, kayaknya itu sih. Kalau gitu, gue boleh kali ya nanya pertanyaan buat lu, Fer? Boleh Boleh. nggak? Boleh nggak? Tapi pasti Boleh, dijawab boleh. kan? Jadi, lu tuh senengnya pas lu kecil doang itu bener atau fakta? Bener atau gimana? Bener atau fakta? Oke. Senang pas. Oke. Oke. Enjoy-nya pas kecil doang gitu kali ya. Iya. Enggak sih, kayak sampai sekarang juga biasa aja gitu. Kayak apa ya? Mungkin karena dari dulu kecil udah biasa sendiri, jadi kayak ya udah Oh, jadi udah biasa kebiasa, aja. guys. Sudah Udah kebiasa terbiasa jomblo, sendiri. guys. Udah biasa jomblo ya. Oke, next. Lanjut. Terus, pengen gak sih kayak punya adik gitu atau kakak? Pernah gak sih ngerasa gitu, Fer? Kadang iya. Kayaknya kalau pas dulu kecil, kayak pas masih baik ya, masih umur 3 tahunan ke atas gitu, masih yang kayak 3, 4, 5, 6. Itu kayak banyak banget kan orang yang kayak nanya, kamu mau punya adik nggak? Kamu mau punya adik nggak? Pasti kayak jawabnya iya aja gitu. Karena kan biasanya ya anak kecil kan kalau ditanyain kayak gitu, pasti jawabnya iya aja gitu kan. Terus kayak kalau mau punya adik apa perempuan gitu kan, biar bisa main bareng gitu. Pasti kayak jawabnya gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai gede, kayak ya udah biasa aja, pada akhirnya kayak sendiri juga lebih enak. Kayak ada pros and cons sih, kadang-kadang kayak kalau lagi bete dan lain-lain kayak pasti kayak ngerasa coba gue punya adik, coba gue punya kakak gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak udah happy aja terus kayak gitu ya udah biasa aja gitu sih. Udah nggak mikirin gue mau punya kakak, gue punya Iya. adik. Udah Nggak seneng pernah. sendiri. Oke, lanjut. Kan karena lu anak tunggal ya kan, lu tuh pas punya waktu sendiri itu lu seneng atau enggak? Kayak bener-bener waktu buat lu sendiri gitu. Seneng sih, soalnya kayak sebenarnya kayak nggak tahu sih, soalnya kan aku introvert ya, jadi kalau sendiri tuh lebih energinya menurutku lebih enak aja gitu. Jadi kayak ngerasa lebih nyaman kalau sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dulu kan aku sempat ekstrovert ya. Kayaknya dulu pas aku ekstrovert sempet sih kayak kalau di rumah sendiri tuh malah jadi kayak boring gitu. Aku juga sempat ngeliat. Aku juga punya temen anak tunggal yang ekstrovert dan dia ngerasa kayak lebih seneng kalau ketemu orang lain gitu. Sedangkan kalau aku yang introvert lebih senang sendiri. Jadi kayaknya depends juga sih. Tergantung kalian. Oke, lanjut. Next question. Jadi kalau misalkan orang-orang gitu suka bilang nggak sih kalau misalkan suka kayak lu manja banget gitu, kayak nggak ngerjain apa-apa, tapi kayak sebenarnya lu kerjain apa-apa gitu.
Pernah lu sih mungkin banyak hal kayak yang lu kerjain, kayak chores and mungkin kayak something. dibilang iya ya kayak maybe a lot of people ngomong kayak you're very spoiled gitu kan kayak anak tunggal pasti dimanjain banget dan lain-lain tapi itu udah enggak sih kayak I do a lot of stuff di rumah dan karena coba kayak saya kayak kalau yang punya adik atau kakak kan gantian gitu kan mungkin kayak dia like chores schedule gitu kayak siapa yang hari ini cuci piring gitu-gitu kan kalau gue ya kayak tadi aja dipanggil cuci piring gitu kan kayak karena cuma ada satu jadi yang disuruh cuci piring ya cuma satu kalau misalnya karena cuma ada satu jadi kayak minta dibantuin mama setrika ya yang bisa bantu ya cuma satu gitu jadi kayaknya kalau misalnya cuma punya anak tunggal gitu jadi akhirnya semua yang ngelakuin sendiri gitu itu sih jadi kayak nggak pernah spoiled juga mungkin kalau misalnya soal dibeliin sesuatu juga nggak juga karena apa ya kalau misalnya mau dibeliin sesuatu juga you have to prove something Iya. baru boleh dibeliin gitu atau enggak uh, barang itu harus berguna banget baru boleh dibeliin gitu sih. Ya, soalnya kayak banyak teman-teman aku juga yang anak tunggal kayak dimanjain gitu apa-apa langsung dibeliin ternyata feeling beda guys jadi setiap orang itu beda-beda Beda sih gitu. tergantung orang tuanya gimana Orang tua ya tergantung orang tua. tapi kalau I sih enggak. Oke. Next. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi kan gara-gara lu anak tunggal nggak punya siapa-siapa sendiri ya kan. Lu tuh jadi jarang untuk ngajakin orang main gitu karena lu nggak punya teman main. Bener gak tuh Fer? Iya deh soalnya dari dulu kecil mainnya sendiri jadi kayak mau Gimana ngajak tuh saya mainnya? kayak misalnya kita beli kayak misalnya kayak dulu kan yang paling populer gitu kan kayak sempat main congklak gitu-gitu kan dulu populer banget kan di sekolah Itu main sangat seru. congklak terus main yang ular tangga gitu-gitu kan seru banget atau nggak monopoli gitu Iya. kayak kalaupun itu punya di rumah nggak bisa main sama siapa-siapa gitu loh kayak mau main sama papa sama mama kadang-kadang mereka sibuk gitu kan kayak cuman Iya. kadang-kadang doang bisa gitu kalaupun kayak ngajak main mereka cuma main kayak cuma sekali gitu kan sedangkan kan biasanya anak-anak pengen mainnya tuh berkali-kali gitu Iya, kan ulang-ulang aja Iya terus. ulang-ulang gitu sedangkan my mom and dad tuh kayak cuma bisa main sekali kan jadi ya udah kira kayak ya udah nyerah aja gitu nggak usah main itu lagi gitu sih Enak Terus gak kalau enak sih misalkan ya. kayak gitu ngapain dong? Atau kayak Iya, orang-orang bilang, ngapain lu? kayak imajinasi lo jadi aktif gak sih? bener. Kayak karena nggak main sama orang, jadi mainnya tuh sama imajinasi gitu. Kayak, tau gak sih ya kayak dulu kecil kalian kayak imagine Oh kalian iya. tuh jadi princess, apa gitu-gitu kan. Iya. Terus pernah Gara-gara gak sih nonton kalian kartun. main sama boneka, terus kayak itu bener-bener Iya, terasa ngomong real sendiri gitu ya kan? loh. Iya kayak Iya, bener-bener ngobrol sama bener-bener. boneka dan lain-lain. Itu kayak terasa real gitu kan. Kayak bener-bener Hmm. ngobrol sama boneka, terus kayak lu bisa ngebayangin lu ada di tempat itu gitu. Iya sih kayak gitu karena nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, yang dilakuin ya itu aja tiap hari kayak mainnya begitu. Agak serem sih, tapi masa kayak ya serem sih kalau kalian lihat ada anak kecil di tengah-tengah sendiri ngobrol sendiri Iya. tuh kan kayak serem gitu kan. Iya. Tapi ya mau sama siapa lagi mainnya. Iya. Aku tidak gila guys, gitu aja sih. Kasian. Aku tidak gila, aku cuma main doang. Tidak gila kawan. Dengar Pokoknya aku kawan. nggak gila aja. Intinya aku nggak gila. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi lu tuh harus gimana ya bahasanya self-centered itu kayak gimana sih? Gue gak bisa jelasin itu tapi gue ngerti. Pokoknya you must be Iya, self-centered gitu. Iya. Nggak juga sih. Juga. Coba Nggak jelasin juga, bang. kayak nggak juga sih kayak maksudnya kan biasanya orang mikir kayak karena sendiri jadi akhirnya semuanya kan pasti kemauannya cuman kita doang yang karena kayak nggak ada yang argumen gitu kan jadi kayak semuanya ya pendapat dari kita pasti diterima gitu kan biasanya dari orang tua jadi akhirnya kita ngerasa wah pendapat kita harus diterima terus atau gimana atau kayak gue paling benar gitu-gitu tapi nggak juga soalnya I think setiap kali ngobrol sama my parents pasti they always give me an insight of something gitu. Kalau misalnya menurut Ayah begini tapi sebenarnya pikiran Ayah itu salah,
they'll try to correct it. Kayak kalau misalnya simpelnya aja ya, dulu kayak Ay ngerasa mainan ini tuh kayak penting banget nih buat Ay, apalagi kayak misalnya, do you know like plushies are so cute. Terus kayak Iya. kadang-kadang lu ngelihat plushies kayak apa yang lucu, terus kayak lu pengen banget itu kan. Dan walaupun itu kayak rada mahal, tapi menurut Ay itu gue pengen banget dan gue butuh itu gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Kayak sebenarnya nanti itu plushies Cuma bakal gara-gara dibuang lucu. gitu kan. Iya. Nah, when you say to your parents that I want the plushies, they would be like, gak usah karena nanti juga dibuang gitu. Nah, setelah itu kayak mereka pasti jelasin gitu kan. Jadi akhirnya gue ngerti. And I think itu kebawa sampai dewasa yang sampai tukar pendapat tentang hal lain gitu. Misalnya ada masalah di community and something yang I need their advice and something, pasti kayak ngobrol gitu. So, kayaknya mungkin karena di keluarga lebih sering musyawarah, if we have a problem, if we have something wrong, itu kayak pasti ngumpul bareng terus musyawarah. Jadi akhirnya itu kebawa gitu juga. Iya, jadi akhirnya kebawa juga di society, and I don't feel self-centered at all, karena setiap kali mau bikin sesuatu juga pasti nanyanya ide orang dulu, baru mikirin ide kita apa gitu. Pasti gitu sih. So, itu kayaknya sesuai orang tua juga sih. I'm very thankful that I have parents like that. Jadi kayak gila keren guys. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kalau misalkan kata orang-orang, kalau anak tunggal itu dia kayak sedikit egois gitu. Menurut lu bener apa enggak? I think 50-50. Karena kayak when you're a child, kayak still, even though kayak I sering diajak musyawarah and something, pasti kan you're only you gitu. And di rumah pasti kita deal-nya sama matured person, kayak orang yang udah adults and not kayak same person gitu. Jadi kayak maybe sometimes I can be a little selfish. Cuman kayaknya kayak I think that selfishness tuh kayak bakal hilang saat kita ke sekolah, karena when you go to school and if you go to a community, you'll find new people and you'll learn from that. Jadi kayaknya pas ketemu orang lain tuh kayak langsung gak masalah gitu sih, kayaknya gak apa-apa. Tapi I can be a little selfish sometimes. I can be. Kece guys. Wow, answernya. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang terakhir. Enggak sih, belum akhir. Pertanyaan terakhir tuh Keisha. Oh iya, terakhir ya? Masa? Ya. Oh iya? Jadi pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir itu, kalau misalkan kan lu anak tunggal nih. Kalau misalkan lu anak tunggal, berarti kayak lu mikirin gak sih kalau misalkan lu harus buat your parents proud gitu, kayak bangga sama lu? Yes, pastinya. Karena cuma satu guys, balik lagi cuma satu. Harapan orang tua cuma satu, semuanya cuma satu gitu. Jadi kayak pasti yang harus sukses kita gitu, yang harus sukses ya sendiri gitu kan. Terus kayak pastinya setiap kali tuh orang tua kayak pasti mikir kan, kayak biasanya orang tua tuh pasti mikir kayak, oh my god, nanti pas gue udah tua siapa yang anak mana yang bakal jagain gue gitu kan. Pokoknya pasti orang yang udah tua tuh pasti mikirnya, aduh yang penting ada satu anak yang bakal jagain gue deh nanti pas tua gitu kan. Ini masalahnya gue cuma sendiri kan. Jadi every single time they would say like, nanti pas papa mama udah tua, kamu jagain mama papa ya gitu-gitu kan. And I was like, of course I would take care of them. Tapi kayak, and in the same time juga mereka kayak selalu ngomong, pokoknya mama papa pengen kamu punya pekerjaan yang enak gitu-gitu kan. So they have high expectations for you and you only, and the only one that can succeed, yang bisa continue the legacy and everything is cuma satu gitu. Jadi special. Iya, cuma satu. So that adds pressure, guys. But I think it's fine. Walaupun pressure, kita harus enjoy ya kan. Masih bisa dikasih nafas sampai sekarang. Gitu. Ya, oke. Berhirup. Oke, segitu aja guys. Lubang hidungnya terlihat sekali ya teman-teman. Iya, jangan di zoom. Tapi nggak kelihatan kayak hewan gitu. Jangan di zoom. Oke, segitu saja kali ya, gengs. Benar. Selesai sudah. Oke,
Yes, segitu aja. Menurut kalian relatable atau enggak nih Kasa? Bisa, nggak bisa komen ya kalau di Spotify ya, nggak bisa. Oke, yang denger di Spotify bisa ke YouTube dan komen di Iya, bawah. Yes, gitu. benar banget. Relatable atau enggak kayak bisa juga ke Instagram. Menurut kalian relatable atau enggak, terserah. Oke, kalau gitu gimana Ci? Oke, kalau gitu thank you. Sabar. Kenapa Kita tuh? kelupaan sesuatu. Kelupaan sesuatu nggak Apa sih? ya? Oh, interest of the week. Kita ada interest Oh of the week, iya, guys. Oh, guys, iya. benar. Oh, Kita iya. itu punya interest of the week. Jadi setiap minggu kita akan rekomen satu series atau movie dan satu lagu sebagai pilihan hiburan kalian. Oh iya. Oke, untuk satu lagu buat hari ini, aku mau recommendation buat hari ini judulnya Running Out of Love by Jacob Collier featuring Tori Kelly. Itu kalian harus dengerin, enak banget guys. Oke. Kalau drama gimana? Series, movie? Jadi kalau misalkan series itu rekomendasinya itu The Babysitter Club. Jadi kalian harus nonton guys karena ini seru. Oke, selamat bersenang-senang ya guys dengan interest of the week kali ini. Kalian bisa komen di bawah juga yang di YouTube. Komen di bawah menurut kalian, kalau udah nonton menurut kalian gimana? Kasih Dan lagunya pendapatnya. juga gimana? Kasih pendapatnya asik atau enggak? Iya. Ya, Dan gitu lagunya aja. juga bagaimana? Lagunya juga Iya. gimana? Iya, lagunya bagaimana? Movie seriesnya juga. Oke, sekian kami. Sekian dari kami dan terima kasih pada kasa-kasa. Bye. 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 Jangan sedih. Kasa, Kasa, see you see you later. See you.